Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Liridha'illah wa li syafa'ati rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan bil hadzal kitab asy-syekh Jalaluddin bin Kamaluddin Asyuti wa muassis hadzal musalla Baitur Rahman. Syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini sebagian udah tanggal 2 Rejab, sebagian baru tanggal 1. Biasanya baru tanggal 1. Ada yang memulainya udah kemarin hari Ahad. Biasanya kalau Rejab sudah awalnya berbeda, nanti insya Allah Ramadan juga berbeda. Ya, berbeda sudah biasa. Hampir tiap tahun ya sering terjadi perbedaan. Dalam amaliyah Rajab memang terdapat banyak perbedaan. Kalau nonton di media sosial itu banyak yang mengunggah video jangan berpuasa di bulan Rajab. Oh iya, di TikTok banyak ya. Saya awalnya nggak nyimak gara-gara dikirimi orang, akhirnya ya saya cari. Puasa kok nggak boleh ya? Begini. Begini, ini kita bahas, kita dudukkan sesuai aslinya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada seorang sahabat namanya Al-Bahili datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta untuk diajarkan satu amal ibadah. Kemudian Rasulullah, ini hadisnya sahih, Rasulullah bilang laksanakan puasa sehari dalam sebulan. Wah, saya masih kuat ya Rasul, kalau gitu 3 hari dalam sebulan. Masih kuat ya Rasul, insya Allah. Kalau begitu perbanyak puasa di bulan haram. Bulan haram itu kan inna iddatasy syuhuri indallahi itsna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bahwa dari 12 hitungan bulan yang ada itu ada 4 bulan haram atau disebut Ashhurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu setelah Syawal. Kalau orang Jawa Apit, kalau orang Sunda naon Apit sama ya. Kemudian Dzulhijjah bulan haji, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Di 4 bulan ini Rasulullah mewasiatkan kepada sahabat Al-Bahili tadi yang datang untuk memperbanyak puasa. Lah sementara memang tidak disebutkan tanggal berapa, tidak disebutkan berapa hari. Nah, kalau tidak disebutkan berapa hari berarti melaksanakannya bebas. Kalau tidak disebutkan tanggal berapa berarti mau melaksanakan tanggal berapapun ya terserah. Lah kebetulan yang mengawalinya hari ini Senin, sekalian puasa Senin. Kalau yang masih punya utang kodok ya sekalian kodok. Berarti kayak sampo 3 in 1. Dapat semua ya? Iya kan 3 in 1 kan? Kodok ya, Senin ya, Rejab ya. Iklan sampo kan gitu ya. Katanya 3 in 1. Kayak jalan-jalan di protokol daerah Sudirman kan dulu ada peraturan 3 in 1. Minimal 3 orang dalam satu mobil. Dulu wallahu alam.
Itu yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat tadi itu, untuk memerintahkan banyak berpuasa di Ashhurul Hurum, termasuk bulan Rajab. Memang yang dikritisi itu oleh mereka-mereka itu yang menentukan harinya dan menjelaskan pahalanya yang wow luar biasa. Puasa 1 hari sama dengan begini, puasa 2 hari lah, itu loh yang dikritisi oleh mereka sebetulnya. Dan memang hadis-hadis yang menjelaskan fadilahnya yang wow itu tadi rata-rata memang dhaif, bahkan ada yang mau palsu alias maudhu. Jadi kita yang berniat melaksanakan silahkan laksanakan. Mau berapa hari ya monggo, mau tanggal berapa ya terserah. Ya syukur-syukur kayak hari ini kan bisa 3 in 1. Kalau yang punya kodok, kalau yang nggak punya minimal 2 lah, Senin sama Rejab. Ntar umpama besok Selasa Rebu libur, Kemis bareng sama Natalan ya. Bener ya, Kemis ya Natal ya. Nah ya wes, Kemis niat puasa Senin, Kemis niat puasa Rejab, puasa Natal enggak aja. Puasa Natal. Tapi kalau orang tua saya itu membiasakan puasa di, kalau orang Jawa itu weton nih. Hari itu kan ada sambungan pasaran ya. Upama Jumat Kliwon, Jumat Legi. Lah, biasanya kalau orang Jawa itu anaknya lahir itu di hari apa, pasarannya apa. Lah itu rata-rata orang tua biasanya dulu puasa. Muasai, kalau ditanya yuk nirakati anak biar insya Allah soleh, biar baik, dipuasai, ditirakati. Lah hari lahir itu kan bahasa kerennya Natal ya. Natal itu kan lahir kan. Nah, makanya puasa Natal gitu ya. Tapi juga gitu ah. Lah itu tentang puasa Rajab. Jadi bebas, mau melaksanakan berapa hari terserah, mau melaksanakan tanggal berapa ya terserah. Kemudian doa yang kita baca itu juga sama. Kalau di TikTok kok boleh, orang doa kok gak boleh. Aneh-aneh aja. Wong doa pakai bahasa kita aja boleh ya. Ya Allah, panjangkan umur, banyak rezeki, banyak duit, anak-anak pada sehat, itu boleh kok ya. Lah iya. Apalagi doa ini ada dalam kitab Musnad Ahmad yang kita baca, yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, bulan ini, kemudian Sya'ban bulan depan, wa ballighna, dan sampaikan kami, panjangkan umur kami sampai bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Lah kalau mereka nggak mau ngamalkan, ya terserah. Tapi kita yang biasa mengamalkan, wong ini doa pakai bahasa kita, pakai bahasa apa saja boleh. Terus kemudian ada amalan yang lain-lain yang termasuk istighfar itu, ya monggo silahkan. Wong istighfar itu mau dibaca kapan saja, berapa saja, yo terserah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita halaman 51 ya. Paling atas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min Ramadan. Man siapapun shoma yang berpuasa yauman 1 hari min Ramadan, dari bulan Ramadan, puasa sehari saja di bulan Ramadan, ghufira lahu, maka diampuni dosanya untuk orang tersebut, ma taqaddama min dzambihi, apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Tapi ini dosa yang hablum minallah, dosa yang hubungan dengan Allah, bukan dosa yang hablum minan nas. Kalau dosa yang hablum minan nas, utang gak bayar-bayar, walaupun puasanya, orangnya puasa sampai badannya kurus, umpama awalnya dulunya gemuk ya, karena rajin puasa lama-lama kurus kayak triplek.
Tapi kalau urusan hablum minallah, kalau dia punya salah, maaf, yang hablum minannas, yang urusan dengan sesama manusia, kalau dia punya salah, belum minta ridho, belum minta maaf dengan yang bersangkutan, umpama masalah utang belum dibayar, yo urusannya belum beres. Lah kalau utang kok dengan puasa utang beres, yo orang nggak ada yang mau bayar utang ya. Puasa aja udah. Terus ngambil aja pinjaman yang banyak itu ya ke BRI apa kemana, yo nggak bisa. Wong ini urusannya yang diampuni oleh Allah itu hablum minallah. Hablum minallah itu misalnya apa? Kita sering nunda-nunda sholat. Yang hayya ala sholat jam 12, kita datang jam 2. Nah itu yang diampuni dengan berpuasa itu tadi, puasa Ramadan. Fa idza tamma Ramadan. Itu ibu mau masuk apa? Mau masuk. Sini aja Bu, kasih tahu. Mau sholat mungkin dari sini aja Bu lewatnya. Sholat. Sini aja Bu masuk. Fa idza tamma, dan ketika sempurna Ramadhanu, bulan Ramadan alias Idul Fitri alias Lebaran. Makanya Lebaran sama Idul Fitri itu beda ya. Kalau Lebaran itu siapa aja boleh ikut, yang bukan Islam aja boleh ikut Lebaran ya. Lah yang ikut panen rezeki ya mereka juga kan ya, yang jualan petasan, jualan apa itu makanan-makanan kaleng kan rata-rata dia kan. Kalau Lebaran mah jangankan orang Islam, yang enggak Islam aja boleh ikut Lebaran. Tapi kalau Idul Fitri belum tentu. Lah fa idza tamma Ramadhanu, ketika sempurna Ramadan, la yuktabu, tidak tercatat alaihi, untuk orang tersebut, dzambun, dosa, ilal hauli al akhari, sampai setahun yang akan datang. Maka sebagian memaknanya Idul Fitri, kembali dalam keadaan suci. Cuman ucapan yang dulu sering disampaikan oleh para sahabat ketika Idul Fitri itu taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau kita lah minal aidin wal faizin. Asal kita datang ketemu, kalau Lebaran langsung minal aidin ya. Minal aidin. Itu bukan doa itu. Yang doa itu taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau orang Jawa dulu sugeng riyadi, itu artinya selamat hari raya. Lah kalau kita minal aidin wal faizin ini malah boh artinya. Apalagi kalau ngucapinnya keliru. Ya udah terlanjur ya wes lah ya. Sama kayak apa kemarin yang saya contohin, takjil. Takjil itu artinya aslinya membayar zakat fitrah sebelum malam takbir, tapi sekarang berubah makna menjadi makanan berbuka puasa. Ya wes lah udah terlanjur, mau apa lagi? Ya udah di mana-mana loh, daerah sini lah, Jakarta sekitarnya. Kalau orang mau nyari makanan untuk buka puasa, bilangnya nyari takjil. Padahal aslinya takjil itu dari kata segera. Segera itu artinya orang bayar zakat fitrah itu kan wajibnya itu pas malam takbiran itu loh. Mulai tung maghrib malam takbir itu wajibnya bayar zakat fitrah. Lah kemudian ia membayar sebelum hari itu namanya menyegerakan. Lah menyegerakan itu dalam bahasa Arabnya namanya takjil. Tapi udah kadung berubah jadi bakwan, jadi kolak, ya wis lah ya. Ben lah. Wong kita kadang ya ikut kok ya. Mana Bu Haji? Nyari takjil ke depan. Ya wis lah udah terlanjur gimana lagi. Lah iya cari makanan buat buka puasa. Cuman kan ringkesnya jadi takjil dan udah terlanjur. Lah iya untuk merubah itu kan nggak mudah. Lah iya pokoknya kita aja lah yang sering ngaji, kalau ditanya mana Bu? Nyari takjil ke depan. Kalau berbagi aja berbagi takjil.
berbagi takjil. Lah iya. Wong dari panitia masjid musala aja kadang begitu. Karena permasalahannya kadang panitia itu ya nggak ngerti takjil itu maksudnya kemana. Tapi wong kadung umum di sono-sono tulisannya takjil, wong kadang di masjid juga menyediakan takjil. Nah, ya ben lah ya, udah terlanjur. Wong nggak dosa ini. Wong nggak dosa ini, biarin lah. Ya sama kayak yang tadi. Lah ketika sempurna Ramadan dan dia melewati puasa dengan baik, maka la yuktabu alaihi dzambun ilal haulil akhari. Tidak tertulis sedikit pun dosa yang hablum minallah sampai setahun yang akan datang. Maka disebutnya Idul Fitri. Aid di situ dimaknai kembali, fitri itu bersih. Maka kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Walaupun kadang Idul Fitri itu dimaknai kembali boleh makan. Tapi selain hal dimaknai kembali ke suci. Ya kalau sesuai hadis ini, yang bisa menyempurnakan Ramadan dengan baik, artinya Ramadannya ya kecuali bagi ibu yang memang kodrat alamiahnya ya kedatangan bulanan ya wis mau apa lagi. Tapi kalau yang udah enggak kedatangan kan bisa sempurna. Dan memang Ramadan itu rasa makin berat itu kalau udah hari-hari akhir ya. Ibarat perlombaan kalau udah final itu kan memang lawannya ya berat-berat ya. Kalau baru babak penyisian lawannya ya seadanya lah. Aman. Ibarat lomba Agustusan loh, kalau awalan ya siapa aja boleh ikut. Tapi kalau udah final kan ya berat. Termasuk Ramadan itu kalau udah final abot godaannya. Udah hawanya, apalagi kalau ibu-ibu sambil bikin kue nastar ya. Seminggu lagi Lebaran udah di dapur, apa itu yang panas ya apa? Open ya? Open. Wong yang di rumah itu kadang ya begitu kok. Enggak bikin lagi cuma Ustaz bikin lagi. Udah beli ya? Nah ya ibu yang beli, kalau yang jualan kan ya tetap bikin kan. Wong lumayan nambah ekonomi ya. Lah ya udah akhir Ramadan biasanya ya bikin itu. Ntar kadang ada yang Tanah Abang yuk. Wah. Lembok ya kalau ada duit itu sebelum puasa gitu. Biar enggak ganggu puasanya. Ayo sekarang apalagi tinggal mencetin HP apa aja datang kok. Enggak usah repot. Tapi wong hitung-hitung jalan-jalan tadi masalahnya. Fa in mata qabla Ramadan akhir, dan seandainya dia meninggal sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Umpama dia Ramadan kemarin bisa menyelesaikan dengan baik. Belum sampai Ramadan akan datang, ternyata Allah berkehendak lain. Dia udah diambil, udah dipanggil kembali. Fa'in mata, ketika ia mati, cuman kalau bahasa orang sini mati nggak sopan loh ya, meninggal. Tapi kalau bahasa Quran mati. Iya kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ayo mati kan. Nah ya makanya sopan itu di satu tempat dibilang sopan, di tempat lain dibilang enggak. Mati itu pakai bahasa Arab ya bahasanya mati. Cuman kalau di kita dibilang mati yo, umpama ada orang meninggal disiarin di musola telah mati, keluarganya enggak terima. Oh bapak saya dibilang mati, emang kucing apa? Fa'in mata qabla Ramadan akhir. Tapi kalau dia seandainya kok meninggal sebelum datangnya Ramadan yang akan datang. Tadi misalnya kemarin 2025 dia bisa Ramadan dengan baik, tarawihnya bisa baik, berbagi rezeki ya alhamdulillah, berbagi takjil tadi loh ya. Udah terlanjur takjil loh ya. Lah kok seandainya belum sempat Ramadan nanti 2026, kok dia sudah meninggal dipanggil oleh Allah,
jaa yaumal qiyamati, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti, walaisa alaihi dzambun, maka ia sama sekali tidak punya dosa. Tapi tadi lo ya, yang dosa hablum minallah. Nah kalau hablum minannas, makanya budaya Indonesia itu kan luar biasa ya. Selesai lebaran, selesai sholat id, salam-salaman, saling minta maaf. Wong hablum minallah insyaallah udah diberesi dengan ibadah Ramadan. Lah hablum minannas diberesi dengan saling meminta maaf. Ini kan ajaran yang luar biasa. Maka terus para pendahulu kita, konon yang pertama kali mengidekan itu Kiai Wahab Hasbullah dengan ide halal bihalal. Itu kelihatannya bahasa Arab, tapi kalau dicari di kamus bahasa Arab nggak ketemu. Ketemunya di kamus besar bahasa Indonesia. Kata halal bihalal. Tapi kalau dipotong-potong halal bihalal ada. Tapi kalau nyambung udah jadi satu halal bihalal, ketemunya malah di kamus bahasa Indonesia. Kalau di kamus bahasa Arab, wong saya kamus yang paling kecil punya sama yang tebelnya segini, yang Al-Munawir dari Jogja itu juga ada kata halal bihalal, karena memang ini asli ide ulama Indonesia supaya ketika selesai Ramadan yang hablum minallah udah beres dengan ibadah Ramadan, harapannya yang hablum minannas beres dengan tadi saling berkunjung, saling memohon dan memberi maaf. Cuman sekarang memang bener nggak usah bikin kue. Wong sekarang orang lebaran lewat HP ya. Iya, lewat HP sekarang. Di kampung-kampung aja sekarang itu kalau yang saya perhatiin emak itu kalau bikin makanan kadang sampai 2 hari 3 hari itu masih banyak Pak. Bocah sekarang ya yang dicari bukan makanan kok, duit. Kalau yang dikasih 2.000-an, 3.000-an, gocengan, anak kecil banyak. Tapi makanan blas gak ditoel. Lain kalau zaman kita kecil dulu ada makanan, kalau perlu celana bikin kantongnya panjang. Kanterwin. Beda zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lau adzinallahu lis-samawati wal ardi. Lau seandainya adzinallahu, Allah mengizinkan. Izin itu bahasa Arab yang sudah menjadi serapan ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya izin. Kalau Arabnya izin pakai zal. Lau adzinallah, seandainya Allah mengizinkan, lis-samawati, untuk langit, wal ardi, dan bumi, antatakallama, dua-duanya bisa ngomong. Kalau lagunya Dul Sumbang ya, kalau bulan bisa ngomong ya. Kalau hadisnya ya, kalau seandainya langit dan bumi itu diizinkan oleh Allah kok ngomong, laqalata, maka dua-duanya itu akan mengatakan busyra, kabar gembira, liman, untuk seseorang, soma, yang berpuasa, Ramadhan, di bulan Ramadan, kabar gembiranya bil jannati, dengan surga. Itu seandainya kok bumi bisa ngomong, langit bisa ngomong, maka dia akan ngomong, bahagianya orang yang bisa puasa Ramadan. Cuman kadang kita itu kalau sebelum Ramadan mah kayaknya diarep-arep, sampai tulisan marhaban ya Ramadan di mana-mana dipajang, sampai HP orang pada bikin status selamat datang Ramadan. Itu ditemenin paling 3 hari ya. Itu kalau hari awal itu kayaknya asli suasana Ramadan itu sedep. Apalagi pas hari libur gitu ya. Awal Ramadan kok hari Sabtu atau hari Minggu itu masjid penuh. Suasana itu kayak siang itu suasana pokoknya surga semua. Seminggu. Kadang nggak bertahan seminggu kok. Wong keluar dari rumah saya itu ada taman, di situ kan jualan makanan kayak di Islamik. Ya paling hari pertama kedua memang nggak ada. Hari ketiga nggak ada. Walah, yo wis berjejer seperti hari-hari biasa. Ya wis lah ya.
Ya kadang si malakama sih memang. Lah mereka kalau nggak dagang penghasilan dari mana? Ya niatin aja, siapa tahu yang non muslim, siapa tahu yang ibu-ibu lagi berhalangan atau yang lagi sakit. Cuman kan yang tidak berhalangan, tidak sakit ikut nebeng. Ikut nebeng makan di situ. Walaupun ditutup pakai kain kan kakinya kelihatan, nggak paling gerandul. Kakinya paling gerandul. Kalau orang kampung saya mokel nyebutnya mokel. Dari rumah mah sahur sampai tempat keluar rumah sahurapan. Ya memang kalau nggak niat bener-bener ya berat ya. Sesuatu yang nilai pahalanya besar itu memang nggak ada yang mudah. Ramadan itu kalau terbiasa sih ya aman-aman aja. Apalagi yang biasa Senin Kemis, biasa Yaumul Bid, Ramadan itu aman. Tapi kalau yang belas gak pernah, hari pertama itu seakan-akan kayak tersiksa. Apalagi hari pertama, hari kerja Bu ya, yang punya cucu jemput sekolah, nunggu di depan sekolah kok gak keluar-keluar. Ya mending kalau sekolah ada ruang tunggunya enak adem. Umpama kayak di sini ada kanopi gitu. Lah kalau yang nggak ada, nunggu kok gerbang liatin begini kok nggak keluar. Itu begitu pulang di jalan kok kelihat orang minum es kelapa glegek. Ya Allah, godaan itu. Satu hadis lagi, asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Asyamu puasa, junnah. Junnah itu benteng. Kalau jannah surga. Kalau jinnah jin. Artinya beda-beda ya. Hurufnya sama, beda harokat. Kalau junnah itu artinya benteng, perisai, apa tameng ya. Kalau di situ apa dimaknainya? Pelindung. Itu junnah, perisai. Tapi kalau jannah itu artinya surga atau taman. Tapi kalau jinnah minal jinnati, nah artinya jin. Jadi makanya kalau anak santri biasanya kan kitabnya nggak ada harokatnya. Nah, kalau keliku harokat bahaya. Asyamu jinnatun, puasa itu jin. Wah. Lah ya kalau salah harokat kan, wah puasa jin. Bingung. Lah iya, kalau ini ada harokatnya enak. Kalau anak santri kan karokatnya nggak ada. Lah dulu zaman Nabi malah mending karokat titik juga nggak ada. Zaman dulu banyak yang gundul Pak ini Pak. Lah iya, sekarang mempermudah. Wong ada yang begini aja kadang bacanya masih repot, apalagi yang botak. Ini yang brewok aja bacanya susah. Banyak gundul. Lah ya umpama bacanya kok asyamu jinnatun, puasa itu adalah jin. Apa maksudnya? Kata as-suyamu jannatun, puasa itu surga. Lah itu masih mending lah ya. Berarti puasa itu pahalanya surga. Lah kalau asyamu jinnatun, waduh. Asyamu puasa junnatun, perisai atau benteng atau pelindung minan nari dari api neraka. Kajunnati ahadikum, seperti perisai salah satu kalian minal qital, dalam peperangan. Biasanya kan pasukan perang itu pakai baju besi, nah pakai rompi anti peluru, nah itu perisai, itu junnah. Lah puasa itu sebagai perisai, sebagai benteng. Maka dalam hadis yang ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj, anak muda yang sudah bisa memberi nafkah maka diperintahkan segera menikah. Tapi kalau belum mampu, maka untuk membentengi biar nafsu syahwatnya itu tidak bergejolak, dibentengi dengan puasa. Saya pernah